Trik setan dalam menggoda anak manusia. Ada seorang ahli ibadah, seorang abid dari kalangan Bani Israel, yang merupakan ahli ibadah pada masa itu. Tersebutlah 3 bersaudara yang memiliki satu-satunya saudara perempuan yang masih perawan. Suatu ketika, ketiga orang ini ingin pergi ikut berjihad di jalan Allah. Namun mereka tidak tahu kepada siapa saudara perempuannya akan dititipkan untuk mendapat tempat perlindungan yang aman. Sementara kedua orang tua mereka sudah meninggal dunia. Lalu 3 bersaudara tersebut bersepakat. Mereka menitipkannya kepada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel tersebut, sebab hanya dia yang mereka percayai. Karena itu mereka mendatangi orang tersebut dan memintanya agar bersedia menerima titipan saudara perempuannya. Sehingga saudara perempuannya bisa tinggal bersama ahli ibadah tersebut. Namun ahli ibadah ini menolaknya dan berlindung kepada Allah dari mereka dan sikap mereka tersebut. Karena terus didesak dan mereka tetap ngotot, akhirnya dia pun bersedia menerima seraya berkata, "Tolong inapkan dia di sebuah rumah di dekat tempat ibadah yang khusus untukku." Maka mereka pun membawanya ke tempat itu. Kemudian berangkat berjihad dan meninggalkannya. Saudara perempuan ketiga orang itu pun menginap di rumah ahli ibadah itu hingga beberapa masa. Selama itu dia turun dari tempat ibadahnya, tempat yang berada di atas dan berdampingan dengan rumah di mana wanita itu tinggal, untuk memberinya makan, memanggilnya, lalu wanita itu keluar untuk mengambil makanan yang diletakkannya di suatu tempat. Pada saat itu, setan pun memainkan perannya. Pertama-tama ia pura-pura peduli dengan si ahli ibadah ini dengan memberikan sugesti agar berbuat baik. Akan tetapi ia menyayangkan keluarnya si wanita itu dari rumahnya pada siang hari dengan menakut-nakutinya bahwa cara seperti itu bisa saja dilihat seseorang lalu tertarik pada wanita itu. Dia lalu menganjurkan, andai kata kamu sendiri yang berjalan dan meletakkan makanannya di pintu rumah, tentulah pahalanya bagimu lebih besar. Si iblis terus menggodanya dengan hal itu hingga akhirnya si ahli ibadah itu mengikutinya. Dia datang ke rumah wanita itu, tempat wanita itu menginap, membawa makanan itu sendiri dan meletakkannya di depan pintunya, namun tidak berbicara sepatah kata pun dengannya. Kondisi ini terus berjalan beberapa lama. Kemudian iblis itu datang lagi, memberi sugesti kepada ahli ibadah tadi untuk berbuat kebaikan sehingga mendapatkan pahala. Dia berkata, andai kata kamu berbicara dengannya sehingga dia bisa merasa terhibur denganmu,
sebab ia tentu dicekam kesepian yang amat sangat. Iblis terus menggodanya hingga akhirnya dia berani mengajak si wanita itu berbicara, sekalipun sembari melihat dari tempat ibadahnya. Setelah itu, iblis mendatanginya lagi, seraya berkata, "Andai kata kamu menghampirinya dengan duduk di pintu tempat ibadahmu seraya mengajaknya berbicara, sementara ia juga duduk di pintu rumahnya sambil berbicara denganmu, tentulah ini lebih baik dan lebih membuatnya terhibur." Iblis terus menggodanya hingga akhirnya dia pun turun dan duduk di pintu tempat ibadahnya sambil mengajak berbicara si wanita itu yang juga keluar dari rumahnya sambil duduk di pintunya guna meladeni berbicara. Kondisi ini pun berjalan terus beberapa lama. Kemudian iblis itu datang lagi seraya tidak lupa mensugestinya untuk berbuat kebaikan dan meraih pahala terhadap apa yang dilakukannya. Ia bertutur, andai kata kamu keluar saja dari tempat ibadahmu itu, kemudian duduk di dekat pintu rumahnya, lalu mengajaknya bicara, tentulah akan lebih membuatnya merasa terhibur lagi dan akan lebih baik baginya. Iblis terus menggodanya hingga akhirnya dia melakukan juga. Kondisi itu pun berjalan beberapa lama. Kemudian iblis datang lagi sembari terus memberikan sugestinya untuk berbuat kebaikan kepada si ahli ibadah. Ia berkata, andai kata kamu mendekatinya dan duduk di samping pintu rumahnya, lalu berbicara dengannya, tetapi dia tidak usah keluar dari rumahnya, tentu lebih baik. Maka dia pun melakukannya. Dia turun dari tempat ibadahnya, berdiri di depan pintu si wanita, lalu berbicara dengannya. Kondisi ini berjalan untuk beberapa waktu. Setelah itu, iblis datang lagi, seraya berkata, andai kata kamu masuk bersama-sama dengannya, lalu berbicara, akan tetapi dia tidak usah menampakkan wajahnya kepada siapapun, tentulah lebih baik bagimu. Iblis terus menggodanya hingga si ahli ibadah ini pun memasuki rumah si wanita, lalu mengajaknya berkhalwat berbicara sepanjang siang hari itu. Dan begitu siang sudah habis, ia kembali naik ke tempat ibadahnya. Keesok harinya iblis datang lagi dan terus membuatnya terbayang-bayang dengan si wanita tersebut. Hingga akhirnya si ahli ibadah berani memegang pahanya, menciumnya. Iblis terus memperdayanya dengan membuat hal demikian elok di hadapan matanya dan menggodanya hingga akhirnya dia berbuat zina dengan wanita itu dan menghamilinya. Wanita itu pun kemudian melahirkan anak dari hasil hubungannya. Tak beberapa lama setelah itu iblis datang lagi, seraya berkata kepada si ahli ibadah, menurutmu apa yang dapat kamu perbuat bila saudara-saudara si wanita itu datang lalu mendapatinya telah melahirkan seorang anak? Tidak, aku tidak dapat menjamin bahwa wanita tidak membuka rahasia terhadap aib itu, ataupun mereka nantinya berhasil menyingkap aibmu. Karena itu, pergilah ke anak itu, lalu boroklah dia dan kuburkan. Pasti wanita tidak akan angkat bicara karena takut saudara-saudaranya akan berbuat kasar terhadapnya. Begitu mengetahui apa yang telah kamu lakukan terhadapnya, maka si ahli ibadah pun menuruti saja pujukan iblis itu dengan membunuh anak hasil hubungannya dengan wanita tersebut.
Kemudian iblis berkata lagi, menurutmu apakah ia tidak akan angkat bicara kepada saudara-saudaranya mengenai perlakuanmu terhadap dan anaknya yang telah kamu bunuh? Karena itu singkirkan dan goroklah dia, lalu kuburkan bersama anaknya. Iblis terus menggodanya hingga akhirnya ia pun menggorok wanita itu dan membuang kedua mayat itu ke dalam sebuah lubang, lalu menyumbatnya dengan batu besar. Kemudian tanahnya diratakan kembali. Setelah itu ia naik ke tempat ibadahnya seraya terus melakukan ritual. Kondisi ini berlangsung beberapa lama hingga kemudian saudara-saudara wanita tersebut pulang dari berperang. Mereka datang seraya menanyakan keadaan saudara perempuan mereka. Namun si ahli ibadah dengan mimik sedih menyampaikan bela sungkawanya kepada mereka atas kematiannya dan mendoakan semoga Allah merahmati arwahnya. Mendengar kejadian itu, mereka berniat tinggal beberapa hari di kuburannya untuk kemudian kembali menemui sanak saudara mereka. Begitu malam tiba dan mereka sudah tertidur pulas, datanglah syaitan dalam mimpi mereka menyamar sebagai seorang laki-laki yang sedang berpergian. Lalu ia memulai pertanyaannya kepada kakak sulung dari 3 bersaudara tersebut mengenai kondisi saudara perempuan mereka. Maka si kakak sulung itu memberitahukan kepadanya seperti yang telah dikatakan si ahli ibadah itu mengenai kematiannya. Bagaimana dia berbela sungkawa dan menunjukkan lokasi dikuburkannya saudara perempuan mereka tersebut. Akan tetapi setan yang menyamar tersebut menyangkal ucapan si ahli ibadah dan menganggapnya telah berdusta seraya berkata, ia tidak berbicara jujur pada kalian mengenai saudara perempuan kalian tersebut. Sebenarnya dia telah menghamilinya, lalu lahirlah seorang anak. Kemudian si ahli ibadah itu menggoroknya dan anak itu karena takut kepada kalian. Setelah itu dia melempar keduanya ke dalam lubang yang digalinya di belakang pintu rumah tempat tinggal saudara wanita kalian itu. Tempatnya di sebelah kanan orang masuk ke sana. Pergilah ke sana lalu masuklah ke rumah itu. Pasti kalian akan menemukan mayat keduanya sebagaimana yang telah kuberitahukan kepada kalian ini. Iblis kemudian mendatangi mimpi saudara nomor kedua mereka dan mengatakan kepadanya persis seperti yang dikatakan kepada kakak sulung mereka. Kemudian ia datang lagi ke dalam mimpi si bungsu dan mengatakan hal yang sama. Tatkala bangun mereka tertegun-tegun terhadap apa yang masing-masing mereka lihat dalam mimpi. Akhirnya masing-masing bertemu dan berkata kepada saudaranya, semalam aku melihat sesuatu yang aneh di dalam mimpi. Masing-masing saling menceritakan apa yang dilihatnya. Maka berkatalah si kakak sulung, ini hanyalah mimpi belaka, tidak akan ada apa-apa. Ayo kita berangkat dan anggap saja hal ini sebagai angin lalu. Demi Allah aku tidak akan berangkat hingga mendatangi tempat tersebut, lalu melihat apa yang ada di dalamnya, kata si bungsu. Akhirnya mereka semua menuju ke rumah di mana saudara perempuan mereka pernah tinggal tersebut. Mereka buka pintunya dan mencari lokasi seperti yang disebutkan di dalam mimpi mereka. Ternyata mereka mendapati saudara perempuan mereka dan anaknya dalam kondisi tergorok di dalam sebuah lubang, sebagaimana yang dikatakan kepada mereka dalam mimpi itu. Lalu mereka menanyakan kebenaran hal itu kepada si ahli ibadah. Maka ia pun membenarkan apa yang dikatakan iblis pada mereka di dalam mimpi itu, berkenaan dengan apa yang telah diperbuatnya terhadap kedua orang tersebut. Mereka kemudian mengangkat perkara tersebut kepada raja, menurunkannya dari tempat ibadahnya dan menghadirkannya untuk disalib.
Tatkala mereka telah mengikatnya di atas kayu untuk dibunuh, datanglah iblis menjumpai si ahli ibadah itu seraya berkata, "Akulah temanmu yang tempo lalu telah mengujimu dengan wanita tersebut sehingga ia hamil dan anaknya engkau bunuh. Jika sekarang ini engkau mau patuh padaku dan kafir terhadap Allah yang menciptakan serta membentukmu, aku akan menyelamatkanmu dari kondisimu saat ini." Maka si ahli ibadah itu pun menjadi kafir kepada Allah. Tatkala ia telah menyatakan kekafirannya, syaitan pun lari membiarkan urusannya dengan orang-orang diselesaikan, sehingga mereka pun menyalibnya, lalu ia pun dibunuh.